Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, waktu sempat, waktu luang sehingga kita bisa melanjutkan kembali pertemuan berikutnya untuk melanjutkan pembahasan pada surat Asy-Syams, ya, surat Asy-Syams. Tapi mari sebelumnya, sebelum kita jelaskan, kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan murajaah atau mengulang surat Asy-Syams. Jadi kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Sebelumnya kita sudah sedikit bahas di awal-awal ayat pada surat Asy-Syams, yang kita jelaskan bahwa surat Asy-Syams turun sebelum hijrah atau disebut sebagai ayat atau surat Makkiyah. Dan di dalam surat ini banyak sumpah yang Allah sampaikan untuk menjelaskan hal yang penting.
bersumpah dengan nama makhluk-makhluknya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Yang kedua, wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya. Yang ketiga, wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya. Ya, yang kemarin kita jelaskan, dia menampak maksudnya nampak matahari. Nggih, nampak mataharinya maksudnya di sini, nggih. Wal-laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya, yaitu menutupi matahari. Nggih. Was-samaa'i wa ma banaha, demi langit dan pembangunannya. Yang keenam, wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan penghamparannya. Yang ketujuh, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya. Ya. Berikutnya ayat ke-8, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Ya, sebagaimana kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jiwa kita untuk memilih dan condong kepada hal yang positif dibandingkan negatif. Ya, bisa milih mana yang jalannya ke keburukan, mana jalannya ke ketakwaan. Dan fitrahnya, jiwa yang fitrah, yang masih ada fitrahnya, masih normal begitu jiwanya, maka dia akan condong pada hal yang positif. Ya, sebagaimana pernah kita contohkan, orang yang biasa berbohong, ya, dia melakukan suatu hal yang buruk, tapi dirinya tidak mau terkena perbuatan yang buruk. Orang pembohong tidak mau dibohongi. Ya, maka posisinya fitrahnya masih normal karena dia masih tahu sebenarnya, tapi dia tetap memilih untuk melakukan keburukan walaupun batinnya menolak. Ya, maka fitrah itu condong pada suatu hal yang positif. Ya, dan fitrah atau jiwa manusia itu tahu mana yang disebut keburukan dan mana yang disebut kebaikan. Walaupun mungkin perilakunya kadang lebih milih kepada yang buruk begitu, tapi dia tahu mana yang buruk, mana yang baik. Dan penafsiran yang kedua, para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ilham di sini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan seorang pada hal yang buruk ataupun hal yang baik. Karena sekali lagi kita semua di sini sudah ditentukan takdirnya masing-masing. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan apakah kita masuk surga ataukah masuk neraka, sudah tercatat. Ya, kita di dunia menjadi orang yang berpunya ataupun tidak itu sudah tercatat. Ya, pasangan kita dengan siapa sudah tercatat semuanya sejak kita lahir, takdir yang lahir sampai nantinya kita ditetapkan surga atau neraka sudah tercatat. Hanya saja kita tidak ada yang tahu. Ya, ketika memang dia ditakdirkan untuk masuk surga, maka Allah akan mudahkan dirinya untuk menerima kebenaran dan mengamalkannya. Tapi jika misalnya memang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia masuk neraka, maka Allah akan mudahkan dirinya untuk melakukan hal-hal yang salah, yang buruk. Walaupun sekali lagi, ya, karena memang takdir tidak ada yang tahu, bisa jadi ya orang yang dianggap itu buruk sebelum dia meninggal melakukan amalan yang baik yang Allah ridhai, menjadikan dia masuk surga. Walaupun mungkin di awalnya dianggap itu jelek. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha, amalan itu dilihat dari akhirnya bagaimana. Maka kemarin sudah kita sampaikan ya, contohnya seorang pemuda dari Mekah yang disampaikan oleh seorang dari mimpi seorang pemuda di Yordania, yang dia menceritakan bahwa Rasulullah mengatakan dia termasuk ahli surga, padahal masyarakat umum di sekitarnya melihat bahwa dia seorang yang
yang condong pada keburukan, bahkan sampai dikatakan sampah masyarakat lah istilahnya. Tapi akhirnya ternyata ada amalan yang manusia tidak tahu, ternyata dia amalan yang ikhlas karena Allah, tanpa pamrih dengan manusia, tapi hanya dia pamrih kepada Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan ridha terhadap amalan tersebut menjadikan dia masuk surga. Dan sebaliknya juga ada orang yang kita anggap itu seorang yang ahlu surga, ya, amalannya ahlu surga, bahkan dikarenakan saking alim, saking berilmunya dia, dianggap dia ahlu surga. Ada, Bu. Tapi akhirnya ujungnya dia dalam keadaan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama, masih belum lama begitu, masih mungkin tahun 90-an meninggalnya. Beliau ulama yang mumpuni dari bidang ilmu agama. Maka biasanya kalau orang-orang Arab itu kalau mendapati ada orang yang berilmu, walaupun mungkin usianya masih muda, dibilang syekh gitu. Ya, kalau syekh itu tuh artinya dua. Ada yang maknanya dia tua dalam segi umur, begitu ya. Jadi kadang ada orang Arab datang ke sini dibilang syekh, itu belum tentu dia karena ilmunya, karena usia sudah sepuh begitu ya. Tapi ada yang mungkin ketika ketemu ada orang yang dibilang syekh tapi ternyata masih muda, itu tua bukan dari usia tapi ilmunya. Ya, ulimanya sudah mumpuni. Ini anak seorang syekh tapi umurnya masih muda, tapi sudah dibilang syekh, maksudnya dia ilmunya tinggi. Bahkan saking tinggi ilmunya, beliau banyak buku-buku yang mengarang untuk membantah orang-orang mulhidin. Mulhidin itu orang-orang ateis, orang-orang anti Tuhan. Dan banyak orang-orang anti Tuhan itu masuk Islam dikarenakan percaya dengan Tuhan, dikarenakan karangan atau karya beliau. Sampai para ulama di zamannya itu mengatakan beliau ini punya karya yang menjadi tiket dia masuk surga. Saking bagusnya karya yang beliau tulis. Banyak ulama di zamannya mengatakan bahwa ulama ini, atau saya sebutkan namanya ya, tapi ini udah masyhur nih, namanya Syekh Abdullah Al-Qasimi namanya. Ya, beliau masyhur keilmuannya sampai dikatakan karya-karyanya ini sebagai tiket dia masuk surga. Tapi akhir hidupnya dia murtad, tidak percaya dengan Tuhan. Ini nyata, Bu. Saya mau nampilin fotonya tapi enggak jadi. Ya. Jadi beliau tuh orang syekh, awalnya pakai surban begitu ya, namanya biasanya orang Arab begitu ya. Tapi akhirnya dia murtad, bukan murtad ke Nasrani atau Yahudi atau agama-agama lain, tapi murtadnya tidak percaya dengan adanya Tuhan. Padahal sebelumnya dia membantah orang-orang anti Tuhan, dan dia meninggal dalam keadaan kepercayaan itu. Otomatis ya, kalau dia meninggal dalam keadaan dia tidak percaya dengan adanya Allah, kafir kan begitu ya. Nah, ini contoh. Ya, di awalnya seakan-akan dia ahli surga, tapi di akhirnya Allah jadikan dia masuk neraka dikarenakan amalan akhirnya. Ini sebagai contoh saja begitu ya. Maka semua yang Allah telah takdirkan semua sudah tertulis semuanya. Setiap orang sudah ada tertulis. Maka walaupun kita tetap ikhtiar begitu, ikhtiar beramal soleh sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupakan untuk berdoa untuk diterimanya amalan kita selama kita beramal, karena bisa jadi amalan yang kita lakukan tidak diterima, bisa jadi. Bisa jadi sholat yang kita lakukan setiap hari 5 kali itu tidak mesti semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-sering kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diterima amalnya, diterima amal solehnya. Dan kita juga selalu minta Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat ke-9, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa tersebut. Ya, sungguh beruntung orang yang dia selalu menyucikan jiwanya. Dari apa?
dari kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dari batinnya, dari kepercayaannya, ya, menyucikan dirinya dari kemaksiatan yang tentunya Allah memurkai perbuatan maksiat tersebut. Ya, maka akan mendapat keberuntungan bagi orang yang dia mencucikan jiwanya. Berikutnya yang ke-10, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Ya, yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah dengan beberapa makhluknya. Ya, secara berturut-turut beberapa ayat di awal tadi untuk menjelaskan betapa beruntungnya orang yang mensucikan jiwa dan betapa ruginya orang yang mengotori jiwanya. Allah bersumpah sampai berulang kali ingin menyampaikan kepada kita bahwa beruntunglah orang yang dia menyucikan jiwanya, dan sangat merugi orang yang mengotori jiwanya. Allah menjelaskan bahwasanya manusia ada dua jenis. Ada manusia yang berusaha menyucikan jiwanya, dan ada pula manusia yang mengotori jiwanya. Ya. Dan Allah telah memberikan petunjuk kepada dia mana jalan kebenaran dan mana jalan keburukan. Pilihan ada di tangannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bisyahwat. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Jadi surga itu diliputi oleh perkara-perkara amalan-amalan yang dibenci oleh jiwa. Gak mau repot jiwanya, gak mau susah. Dan neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang disukai oleh nafsu, oleh syahwat. Jadi kalau neraka itu gampang, Bu, masuknya. Surga juga gampang sebenarnya, tergantung kita bisa mengendalikan diri kita. Ya, jadi perkara syahwat, perkara yang disenangi, hal-hal yang disenangi itu banyak ada pada neraka, meliputi neraka, di sekeliling neraka. Ya. Kadang misalnya minuman keras, kadang orang merasakan itu nikmat, padahal itu dilarang. Ya, padahal ada juga yang lebih nikmat juga daripada miras, susu kan enak begitu sebenarnya, tapi dia milih yang itu. Sebenarnya sama begitu ya. Orang yang dia melakukan pacaran zina, ya, padahal juga ada yang halal sebenarnya, tinggal milih sebenarnya. Ya, tapi namanya hati begitu ya. Hal yang batil dia condong pada hal-hal yang Allah murkai. Ya, sedangkan hati yang bersih, yang suci, maka dia condong pada ya Allah ridhai. Berikutnya yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzdzabat tsamudu bitaghwaha. Kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas zalim. Allah Subhanahu wa taala pada ayat 11 ini memberikan contoh kaum yang dia tidak mensucikan jiwanya. Ya. Kisah kaum Tsamud dan juga kaum Ad tidak terdapat dalam Injil dan Taurat. Jadi kisah kaum Tsamud dan kaum Ad itu sebelum dari Tsamud. Itu tidak terdapat pada Injil dan Taurat. Karena apa? Karena Rasul yang diutus itu dari bangsa Arab. Dari bangsa Arab. Dan dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kaum Tsamud, yaitu kaumnya Nabi Saleh. Nabi Saleh. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya kaum Tsamud, ya, para ulama menjelaskan, kaum Tsamud adalah kaum Arab yang datang setelah kaum Ad, yang juga berasal dari bangsa Arab. Oleh karena itu berita tentang kebinasan kaum Ad telah diketahui oleh kaum Tsamud. Jadi hancurnya kaum Ad itu kaum Tsamud sudah tahu sebenarnya, karena sama-sama bangsa dari bangsa Arab. Ya, karena kemungkaran mereka yang mereka lakukan, ya, membuat Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dan Allah menurunkan azabnya. Dikarenakan apa? Mereka mengotori jiwa mereka. Maka disebutkan dalam surah Hud, ya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila Thamud akhahum Salihah qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi fasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib." Dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka Salih. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sesembahan yang berhak disembah bagimu sekalian Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi tanah dan menjadikanmu memakmurkannya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguhnya Tuhanku sangat dekat dan memperkenankan doa hambanya." Ya. Di sini disebutkan bahwa Nabi Shalih alaihi salam beliau berusaha untuk menyadarkan kaumnya, yaitu kaum Tsamud, karena mereka tergelincir pada perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan seburuk-buruk mengotorkan jiwa itu dengan melakukan syirik. Ya, seburuk-buruk mengotori jiwa itu dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi Shalih yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, yaitu kaum Tsamud, mengajak mereka untuk keluar dari kesyirikan. Ya. Dan bahkan sampai sekarang bekas-bekas ya perkampungan mereka masih ada di kota Al-Ula kalau nggak salah nggih. Ya, kota Al-Ula. Ini contoh yang kami dapatkan nggih. Ini rumah-rumah yang mereka buat dari bukit-bukit. Ya, saking mereka makmurnya, pandainya sebenarnya mereka, Allah berikan kelebihan banyak. Zaman sekarang jarang yang buat pahat langsung bukitnya dipahat. Nah, ini mereka membuat rumah dari bukitnya tuh dipahat jadi rumah nih. Masya Allah, ini bagus nih kelihatannya. Zaman sekarang nggak semudah itu. Di zaman kaum Tsamud itu hal yang biasa membuat rumah seperti ini. Ya, sampai ditemukan banyak kepala patung-patung bekas mereka menyembah berhala. Ya, ini salah satu bekas mereka yang Allah abadikan sampai sekarang sebagai pelajaran bagi kita semua. Ya. Dikisahkan dalam sejarah tentang mukjizat Nabi Shalih. Ya, ini berkaitan tentang kisah Nabi Shalih. Para ahli tafsir menyebutkan pada suatu hari kaum Tsamud berkumpul di tempat kerumunan mereka. Lalu Nabi Shalih datang menghampiri mereka, lantas menyeru mereka kepada Allah, mengingatkan serta menasihati mereka. Mereka berkata kepada Shalih, "Sanggupkah engkau mengeluarkan untuk kami seekor unta betina dari batu ini seraya menunjukkan sebongkah batu?" Nah, jadi ketika Nabi Shalih ini mengajak untuk menauhidkan Allah, mengajak untuk keluar dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya mereka jemuh, bahasanya bosan dengan seruan itu. Maka agar seruan itu berhenti, maka mereka membuat tantangan kepada Nabi Shalih. Ya, minta keluarkan unta betina dari batu. Ya. Tujuannya nanti bukan dikarenakan bukan karena dia ingin masuk Islam, masuk agama yang tauhid itu, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi dikarenakan ingin membuat Nabi Shalih itu tidak bisa berkutik untuk membantah, untuk menghentikan dakwah Nabi Shalih. Maka keinginannya itu aneh-aneh ya. Ini salah satu keinginan yang aneh-aneh begitu ya. Maka diungkapkan ya, seraya mereka menunjukkan satu batu dan memberitahu ciri-ciri unta yang mereka inginkan di sini. Ya, kemudian mereka menyebutkan ciri-ciri unta yang mereka inginkan. Di samping itu unta tersebut pasti dalam keadaan bunting. Jadi harus mengeluarkan unta betina dalam keadaan bunting 10 bulan. Lagi berbadan panjang, keluar dari batu. Kalau kepercayaan kita keluar dari hutan masih mending. Tiba-tiba dari hutan keluar. Atau keluar dari laut lah misalnya. Karena tempat-tempat itu tempat kehidupan. Kalau keluar dari batu nggak mungkin, karena nggak ada kehidupan di situ. Jadi memang mereka itu membuat siasat seperti itu agar menolak dakwah Nabi Shalih.
Bukan ada keinginan untuk mengeluarkan mukjizat nanti dia masuk Islam atau masuk pada agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi akhirnya ya Nabi Shalih alaihissalam ini ya memenuhi tantangan mereka. Ya. Mereka memenuhi tantangan mereka. Nabi Shalih langsung izin untuk sholat di samping batu tersebut dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan apa yang mereka inginkan dengan maksud agar kaumnya ya sadar dan mereka ingin agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka setelahnya ya disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 75 dan 76 disebutkan qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lilladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. Pemuka atau kepala sukunya, pembesar-pembesarnya yang menyombongkan diri kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya. Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Tuhannya? Mereka menjawab, sungguh kami percaya kepada apa yang disampaikannya. Orang-orang yang sombong ya, menyombongkan diri berkata, sungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai. Jadi ketika ya Nabi Shalih alaihissalam ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Allah mengijabahi, keluarlah unta dari batu tersebut, terbelah batu tersebut, keluar untanya. Maka sebagian kecil percaya dengan Nabi Shalih. Ya, tapi kebanyakan mereka tetap menyombongkan diri dan menolak dakwah Nabi Shalih. Ya. Berikutnya pada surah Al-Araf ayat 73 Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharu ma ta'kul fil ardillah wala tamassuha bisu'in fayakhudakum adabun alim. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Maka ketika unta itu keluar dari batu, maka Nabi Shalih memerintahkan kaumnya untuk tidak mengganggu, tidak menyakiti unta tersebut, bahkan memegang pun jangan. Ya, untuk menghormati ya unta yang Allah telah kirimkan. Makanya di sini kalimatnya hadhihi naqatullah, untanya Allah, disandarkan kepada nama yang mulia. Sebagaimana kita dapati Ka'bah sebagai Baitullah, ya, rumahnya Allah, sebagai sandaran dengan nama yang mulia. Maka naqatullah ini ya, atau untanya Allah ini menunjukkan bahwa unta ini unta yang mulia, dikarenakan disandarkan dengan nama yang mulia. Maka jangan sampai sekali-kali mereka mengganggu unta tersebut, ya, diperingati, ya. Dan ayat setelahnya Nabi Shalih menjawab, qala hadhihi naqatul laha syirbun wa lakum syirbu yaumin ma'lum. Dia Shalih menjawab, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan. Jadi ketika unta tersebut keluar dan dilarang oleh Nabi Shalih untuk mengganggunya, untuk menyakitinya, dan diberikan jadwal, karena memang di situ ada sumur untuk minum masyarakat Tsamud saat itu. Maka diberikan jadwal, satu hari untuk unta, hari berikutnya untuk masyarakat kaum Tsamud. Jadi selama jadwalnya unta, tidak boleh satupun orang yang ikut minum juga. Jadi satu hari full itu untuk unta toh, tidak boleh dipakai dengan diambil airnya oleh orang-orang kaum Tsamud saat itu. Ya, jadi gantian begitu nih. Tapi yang mereka dapati adalah ya, ketika unta itu paginya minum air, sorenya bisa diperah susunya, dan susunya sangat banyak. Jadi orang-orang kaum Tsamud itu mendapatkan banyak keuntungan.
Walaupun hari itu mereka tidak mendapatkan minum jatah untuk mengambil air di sumur, tapi mereka mendapatkan air susu dari unta tersebut. Dan besok harinya baru dia bisa mengambil air dari sumur tersebut, bergantian. Ya. Kaum Samud mendapatkan banyak manfaat ini disebutkan tadi. Ya. Dari beberapa keberadaan unta tersebut, mereka bisa minum susu yang sangat lezat dari unta tersebut. Jika tiba hari jatah minum sang unta, maka mereka tidak boleh mengambil air dari sumur itu sama sekali. Ya, jadi ketika jatahnya unta, maka tidak boleh sama sekali kaum Tsamud atau masyarakat Tsamud itu untuk mengambil air dari sumur tersebut. Ya, karena jatahnya untuk unta. Maka sang unta minum dari sumur di pagi hari, sementara di sore hari mereka memerah susu yang banyak dari unta tersebut. Mereka baru boleh mengambil air dari sumur tersebut keesokan harinya, yaitu pada jatah giliran mereka bergantian. Tapi hari ketika mereka tidak mendapat air, mereka diganti dengan susu. Ya. Semua ini dilakukan agar mereka mau meninggalkan kesyirikan mereka. Maka unta yang Allah Subhanahu wa taala munculkan di dalam batu tersebut bertujuan ya agar mereka meninggalkan kesyirikan. Ya, pelajaran bisa kita ambil, maka dakwah itu tidak melulu harus berceramah. Kadang orang itu biar mudah mendapatkan apa yang kita nasihati itu dengan iming-iming dunia salah satunya. Ya, makanya kadang ada Jumatan berkah. Walaupun mungkin awalnya mereka nyarinya nasinya begitu, tapi kalau lama-lama kebiasaan dia akan terpaut dengan masjid. Atau ketika kita ingin berdakwah orang yang mungkin kita anggap dia selalu meninggalkan sholat, mungkin kita berikan hadiah dengan mukenanya, misalnya sajadahnya mungkin, atau mungkin kita cukupkan kebutuhannya atau apa dengan niatan untuk nantinya mudah diterima dakwah kita. Maka ini dibolehkan. Maka ini salah satu cara dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Tsamud. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan unta untuk jadi jadi pemicu nantinya agar mudah menerima dakwah Nabi Saleh. Ya. Namun kemudian mereka jengkel dan mulai membantah Nabi Saleh. Maka selama jadwal air itu bergantian kadang unta, kadang masyarakat, mereka jengkel karena mereka merasa diatur sama unta, tidak terima mereka, ya sombong mereka, ya maka mereka menentang Nabi Saleh, ya sampai mengatakan kepada Nabi Saleh dalam diabadikan ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hada atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Mereka kaum Tsamud berkata, wahai Salih, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami merupakan orang yang diharapkan. Jadi Nabi Saleh ini memang terkenal dia punya wibawa seorang pemimpin, punya kepandaian dan kecerdasan. Maka kaum ini sebenarnya menginginkan Nabi Saleh itu menjadi pemimpin mereka. Tapi pada akhirnya Nabi Saleh mendakwahkan, ya menauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menyuruh mereka untuk meninggalkan kebiasaan nenek moyang mereka menyembah berhala. Maka disebutkan, mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap agama yang engkau serukan kepada kami. Mereka gelisah ya, karena mereka harus meninggalkan ya tradisi kebiasaan nenek moyang mereka yang sudah mereka jalani selama bertahun-tahun. Nah, mereka tidak terima. Berikutnya pada ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, idzim ba'atsa ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Karena mereka ketika itu tidak suka dengan dakwah Nabi Saleh, ya maka mereka ada kesepakatan kaum Tsamud tersebut untuk membunuh unta tersebut.
Padahal mereka sudah diberikan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala berupa unta yang muncul dari batu. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutnya naqatullah. Untanya Allah, masyaallah ya, untanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka berdiskusi, ya, rembukan bahasa kita gitu, untuk membunuh unta tersebut. Ya, maka yang pertama kali berdiri untuk membunuh unta tersebut disebutkan oleh para ulama namanya Qudar bin Salif. Ya, Qudar bin Salif. Jadi ketika rembukan, salah satu pemuda di situ ada yang berani ingin menyembelih atau membunuh unta tersebut. Dialah orang yang paling celaka. Ya, orang yang paling celaka. Dari orang ini akan munculnya azab Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan pada surah Hud ayat 65, fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam dzalika wa'dun ghairu maktub. Maka mereka menyembelih unta itu, kemudian dia Salih berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Jadi Nabi Saleh ini mengancam kepada kaumnya yang sudah bersepakat untuk menyembelih, walaupun yang nyembelih cuma 1 orang, tapi yang diazab semuanya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kesepakatan mereka semua, ya, untuk menyepakati penyembelihan unta. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab. Maka Nabi Saleh mengatakan, ya, salasata ayyam, ya, mereka silakan kalian bersukaria pada 3 hari, karena setelahnya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab, ya. Namun mereka juga tidak mempercayai ancaman yang serius dari Nabi Saleh. Allah berfirman tentang perkataan mereka, fa'aqarun naqata fa'atau an amri rabbihim wa qalu ya Salihu atina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Ya, kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, wahai Salih, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menantang azab yang disebutkan oleh Nabi Salih. Kalau memang engkau adalah seorang rasul, utusan Allah, ya, buktikan ancaman tersebut. Ya. Terjadinya penyembelihan unta itu di hari Rabu. Maka di hari Kamisnya mereka sudah merasakan ada perbedaan pada tubuhnya, kulitnya mulai menguning. Hari Jumatnya mulai memerah, ya. Hari Sabtunya menghitam, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala di hari Ahadnya menurunkan azab. Azabnya berupa gempa bumi, bergoyangnya bumi ini, istilahnya gempa bumi begitu, nggih, dan turunnya hujan petir, ya, yang mengenai kaum Tsamud, ya. Maka disebutkan fa'aqaruha fa'asbahu nadimin. Kemudian mereka membunuh unta tersebut, lalu mereka menjadi penyesal, ya. Tapi para ulama menyebutkan, akan tetapi penyesalan tersebut tidak bermanfaat bagi mereka dan tidak bisa menolak azab yang akan menimpa mereka. Penyesalan mereka tidak bermanfaat setelah mereka melihat azab. Sebagian ulama berpendapat bahwa penyesalan mereka tidak bermanfaat karena mereka tidak bertaubat, padahal dikasih waktu 3 hari. Tapi selama 3 hari ini kaum Tsamud gak ada yang ada keinginan untuk bertobat, nunggu. Bener gak sih ini ada azab? Padahal sudah ditampakkan kulitnya mulai berubah, tapi tidak ada dalam hatinya terbesit untuk bertobat kepada Allah Subhanahu. Bahkan mereka berniatan untuk membunuh Nabi Saleh dan keluarganya sebelum kejadian. Maksudnya kan dikasih 3 hari begitu, nggih. Sebelum hari Ahad itu, ya, mereka merencanakan bagaimana caranya Nabi Saleh dan keluarganya ini dibunuh. Bukan bertobat, malah tambah, ya, membangkang begitu, nggih. Sampai nabinya mau dibunuh dan keluarganya.
Tapi akhirnya ini sekitar 9 orang yang dia ada niatan untuk membunuh Nabi Saleh saat itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memusnahkan mereka terlebih dahulu, baru azabnya muncul pada hari Ahad. Ya. Ayat yang ke-13, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, birakanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Ini peringatan dari Nabi Saleh kepada kaumnya untuk membiarkan, jangan sampai diganggu unta ini, jangan disakiti, jangan disentuh. Tapi mereka tetap mengganggu sampai dibunuh unta yang sudah memberikan banyak susu kepada mereka. Ayat yang ke-14, fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Namun mereka mendustakan dan menyembelihnya, karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah. Ya, ini disebutkan fadamdama 'alaihim, ya, memusnahkan, membinasakan semuanya tanpa terkecuali. Jadi semua kaum Tsamud tanpa terkecuali dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala, dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Walaupun ya tadi disebutkan yang membunuh hanya satu orang, tapi yang dimusnahkan semua orang, dikarenakan kesepakatan tanpa ada yang membela. Ya. Allah mengatakan bahwa Allah membinasakan mereka akibat dosa yang mereka perbuat. Karena tidak mungkin Allah menimpakan suatu musibah kepada seorang pun jika bukan karena dosa. Ini karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi renungan dari kita semua pada ayat ini bahwa suatu musibah yang kita rasakan, ya, apapun yang kita rasakan, musibah yang Allah berikan kepada kita semua, itu pasti ada kaitannya dengan dosa yang kita lakukan sebelumnya. Okay. Jadi ketika kita mungkin mendapatkan musibah apapun itu, ya, pasti ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan sebelumnya. Maka apa yang perlu kita lakukan ketika mendapati musibah? Maka bersabar. Untuk apa? Untuk menghilangkan dosa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Okay. Maka sampai dalam ayat lain disebutkan, ya, ya, yang artinya, dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah, ya, kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah itu dari kesalahan dirimu sendiri. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini disebutkan, ayat ini turun untuk para sahabat ketika mereka merasakan kekalahan pada perang Uhud. Ini salah satu musibah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, itu dari kesalahanmu sendiri. Ya, dampak kekalahan perang Uhud juga dampak dikarenakan ulah atau perbuatan sebelumnya para sahabat yang menjadikan musibah itu terjadi. Sekelas sahabat yang imannya kuat dibandingkan kita saja Allah uji dengan perbuatannya sendiri, dengan Allah memberikan musibah kepada mereka, apalagi kita. Begitu nggih. Terakhir nggih, wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Nah, di sini ada penafsiran. Yang pertama, yang dimaksud tidak takut itu adalah nabi yang membunuh Nabi Saleh atau untanya Nabi Saleh. Ya, yang tidak takut yang dimaksud sini adalah, ini penafsiran pertama. Yang dimaksud tidak takut itulah orang yang menyembelih unta Nabi Saleh. Tidak takut, ya, dikarenakan dia sombong dan merasa dia akan selamat dengan pembunuhan unta tersebut. Yang kedua penafsirannya, yang tidak takut adalah Nabi Saleh. Ya. Ketika unta tersebut dibunuh, karena dia tahu dia akan selamat dari azab Allah, karena dia bukan termasuk orang yang ikut menyembelih atau sepakat untuk menyembelih unta Nabi Saleh. Yang ketiga, maksud dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak takut dengan akibat perbuatan Allah itu sendiri. Apa itu perbuatan Allah? Yaitu memusnahkan kaum Tsamud. Allah tidak
mengkhawatirkan hal tersebut, tidak menyesali perbuatan Allah Subhanahu wa taala ketika sudah memusnahkan kaum Tsamud. Dan ini pendapat yang mendekati kebenaran karena mayoritas ulama pendapat demikian. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika umat ini as'alukan manafilan bukan amalan mutaqabbilan. Itu apakah boleh dibaca dalam sholat? Boleh, walaupun memang itu anjuran hari. Tapi kalaupun kita mau dipakai doa rutinitas nggak masalah. Karena maknanya juga bagus untuk kita gunakan setiap waktu. Amalnya diterima. Wa amalan mutaqabbalah. Amin. Jangan sampai seperti ulama tadi toh ya. Iya, naudzubillah. Hafal tapi masuk neraka itu. Iya, naudzubillah. Wa iya. Boleh ya Pak. Mungkin ini mohon maaf sekali lagi jika ada yang kurang dari penyampaian saya. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.